Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Densya Dararininta, berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0517548662. Dalam waktu sekitar 4 menit ke depan, saya akan menyampaikan ringkasan proposal rencana aksi komunikasi internal di Kidzania Surabaya. Fokus utama dari program ini adalah untuk memperbaiki alur komunikasi antara manajemen, koordinator atau leader, dan juga karyawan frontliner melalui pemanfaatan media yang jauh lebih terstruktur. Kondisi komunikasi internal di Kidzania saat ini masih banyak bergantung pada penyampaian lisan dari koordinator atau leader. Sementara itu, grup WhatsApp yang sudah ada seperti grup besar karyawan hanya dipakai untuk menyampaikan informasi-informasi umum seperti jadwal training atau jadwal olahraga untuk karyawan dan sebagainya, sehingga membuat informasi penting tentang internal perusahaan seringkali baru bisa sampai ke frontliner melalui leader atau koordinator di saat briefing pagi atau di saat jam operasional sudah selesai. Hal ini menyebabkan pesan menjadi kurang konsisten dan membuat karyawan tidak bisa menerima informasi pada waktu yang sama. Maka dari itu, perlu sekali adanya sistem komunikasi yang jauh lebih rapi dan media yang menjadi pusat dari informasi resmi. Untuk tujuan dari program ini ada dua. Yang pertama, untuk menciptakan alur komunikasi internal yang jauh lebih jelas dan terstruktur, supaya pesan dari manajemen bisa diterima langsung oleh karyawan tanpa adanya distorsi. Yang kedua, untuk mengoptimalkan media digital, terutama intranet, sehingga semua informasi penting bisa diakses kapan saja oleh seluruh karyawan. Selain itu, program ini juga ingin membuat karyawan merasa jauh lebih dilibatkan dan dihargai dalam proses komunikasi internal di perusahaan. Strategi yang digunakan adalah kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. Dari manajemen ke karyawan, informasi penting akan disampaikan melalui media resmi seperti intranet, town hall meeting, dan newsletter. Dari bawah ke atas, disediakan jalur feedback berupa form digital atau forum diskusi sehingga karyawan bisa menyampaikan pendapatnya tanpa harus melalui koordinator atau leader. Strategi ini juga memperhatikan segmentasi pesan karena kebutuhan informasi frontliner tentu akan berbeda dengan koordinator atau leader maupun manajemen. Ada beberapa langkah utama yang akan dilakukan. Yang pertama, mengoptimalkan intranet menjadi pusat informasi resmi, mulai dari SOP, jadwal training, memo internal, hingga update kebijakan. Kedua, membuat struktur komunikasi yang jelas, supaya setiap informasi tahu jalur penyampaiannya dan siapa yang akan bertanggung jawab. Ketiga, memberikan pelatihan singkat pada koordinator atau leader, terutama terkait penyampaian informasi agar tidak terjadi salah dalam penafsirannya. Dan yang keempat, mulai mengurangi ketergantungan pada penyampaian lisan dengan membiasakan semua informasi penting untuk dicatat atau dipublikasikan melalui kanal digital. Program ini akan dianggap berhasil jika yang pertama, penggunaan intranet semakin meningkat. 2. Miskomunikasi antar shift menjadi berkurang. Yang ketiga, karyawan merasa lebih puas terhadap alur komunikasi yang baru. Dan yang keempat, pesan dari manajemen jauh lebih seragam dari satu shift ke shift yang lain. Untuk evaluasi sendiri perlu dilakukan secara berkala melalui survei dan monitoring penggunaan media digital. Sebagai penutup, program ini dirancang untuk membangun sistem komunikasi yang jauh lebih rapi, lebih transparan, dan mudah diakses bagi seluruh karyawan. Dengan komunikasi yang jauh lebih terstruktur, diharapkan operasional Kidzania bisa berjalan lebih efisien dan hubungan antara manajemen, koordinator, dan leader
serta frontliner juga semakin lebih kuat lagi. Terima kasih sudah menyimak ringkasan proposal rencana komunikasi internal saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.